juga E. Dan juga dengan begitu berarti grup D yang berisikan DX, Geek, Bigetron Red Alien dan juga APG tidak akan bermain untuk kesempatan game ketiga kali ini. Ya, untuk kesempatan kali ini kita tidak akan melihat Bigetron Red Alliance dari Indonesia dan juga berarti momentum dari tim APG yang tadi baru saja mendapatkan WWCD harus terhenti. Yep. Sayang sekali untuk APG, namun akan kita harapkan mungkin saja ini adalah kesempatan baru lagi untuk tim-tim Indonesia bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di match selanjutnya. Kita kembali menuju ke Miramar. Jadi, let's go teman-teman semuanya. Are you guys ready? Ready! Let's go. Kita menuju ke Miramar sebagai game ketiga kita kali ini yang akan dimainkan oleh grup A, B, C, dan juga E. Here we go. Dan kita melihat kali ini pesawat sudah diterbangkan harusnya ini dari arah kanan karena terlihat di bawah sana ada 2 pulau legend. Pulau yang masih kita harapkan semoga suatu saat nanti masuk circle-nya ke situ. Ya. Tapi ternyata tidak kunjung ke sana dan di arah kiri terlihat juga ada Los Leones di sana. Ini harusnya dari kanan ke kiri ya, betul sekali. Kanan kiri. Dari kanan ke kiri. Iya, masuk ya walaupun agak dipaksakan. But anyway, kita melihat El Pozo sebagai titik akhir dari flight path ini selagi tadi Sansko ya menggeli dengan diri sendiri. Ya, namun kalau kita lihat ya, Ya. dari NFT cepat sekali mereka untuk turun menuju ke arah utara. NFT ini menjadi salah satu tim yang selalu berpindah saat mereka bermain di Miramar. Karena kemarin kita sempat melihat saat garis pesawatnya itu dari kiri ke kanan, NFT turun di arah Ruins dan juga di arah deket-deket El Pozo di kiri. Tapi saat sekarang pesawatnya berada di area kanan menuju ke kiri, mereka turun cepat di kanan. Ini yang gue senang sih melihat permainan-permainan dari tim-tim ini ya selama 2 hari ini. Kita disajikan sesuatu yang benar-benar bervariasi setiap gamenya. Ya. Setiap gamenya bahkan ya, nggak cuma dari NFT. Dari Bigetron Red Alien yang walaupun sekarang lagi nggak bermain juga berbeda-beda banget drop zone yang mereka amankan ya dari hari kemarin hingga saat ini juga. Begitupun NFT. Dan kalau misalnya kita lihat EVOS masih menguasai daerah Impala di sana ya. Dari Genesis Dogma Gates juga dipukul menuju ke arah lebih selatan dari Impala yaitu Puerto Paraiso. Ya, karena kalau kita lihat Impala sudah diisi oleh salah satu tim yang juga berasal dari Indonesia yaitu EVOS Reborn. Sementara Genesis Dogma kemarin juga sempat turun di arah kiri di Valle del Mar. Kali ini mereka turun ke arah bawah Puerto Paraiso karena biasanya Puerto Paraiso itu diisi sama Bigetron. Bigetronnya nggak main sehingga tadi Genesis Dogma lah yang mengisi area tersebut dan kita berpindah ke arah V Gaming. Chua, Tuan Tuke, dan Porsche nampaknya sedang berlari-lari saja mereka di area yang cukup terbuka untuk mencari lootingan-lootingan. Nampaknya mereka tidak turun di salah satu compound atau di salah satu kota. Mereka berlari di area open field. Berlari dan nampaknya juga mereka hanya mendapatkan sedikit lootingannya di awal-awal karena pastinya seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Sansku juga. Posisi mereka sekarang berada di open field. Hanya ada sedikit bangunan-bangunan yang bisa mereka manfaatkan untuk sekarang. Sementara itu circle pertama yang menuju ke arah kiri atas yaitu ada daerah El Pozo juga. Itu menandakan tim-tim yang berada di Tenggara untuk saat ini harus memaksimalkan timing looting mereka untuk bisa melakukan rotasi. Jangan sampai rotasi mereka nanti di-cut dan juga menjadikan posisi mereka nggak aman pastinya. Ya, kembali kita berpindah ke arah tim Vampire. Ini dia, VPE sedang melakukan looting-looting saja. Oh, terjatuh. Sayang sekali to stop pemain yang kita ingat waktu itu sempat bermain untuk PW88. Namun kali ini bermain untuk Vampire juga. Dan Vampire sempat saya bahas dan juga Eldoge tadi di awal. Pemain-pemainnya ini merupakan pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Semuanya pernah bermain di ranah internasional, di competitive scenes internasional kecuali dari seorang Stone saja. Jadi harusnya memang performa Vampire sangat luar biasa bukan tanpa alasan karena memang mereka udah punya pengalamannya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal Stone juga ya Sanskoy dan juga teman-teman sekalian. Ini pemain-pemain dari tim Vampire ini adalah pemain-pemain yang bisa mengamankan data statistik top
3 atau top 5 sekaligus loh dari region mereka, yaitu Thailand sendiri ya, dari VPE. Tadi sempat gue bahas juga di Miramar pertama dengan Eldoge, di mana Swap lah yang mendapatkan elimination cukup tinggi dari Vampire di PMPL Thailand pastinya ya, dengan total 105 elimination. Sementara itu Stone berada di bawah Swap secara langsung gitu. Stone ini kira-kira ya, kalau misalnya kita intip di website pmplca.com, itu mengamankan posisi keempat dari total perolehan elimination. Betul. Lebih tepatnya ada sekitar 97 elimination yang diamankan oleh Stone sepanjang PMPL. Ya betul sekali, kita melihat juga dari sisi lain ini dia dari tim Infinity ada Logan dan juga yang lainnya. Mereka akan coba untuk melakukan looting-looting saja dari For Rivals. Dari arah For Rivals juga sedang mengumpulkan lootingnya. Aipul kali ini, wow nampaknya sembari bercanda ya kalau kita lihat dari arah facecamnya. Ini dia pemain-pemain dari For Rivals. Tidak, ya kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang cukup baik ya dialami oleh For Rivals, menandakan memang mereka gak terlalu pressure untuk bermain di match kali ini. Mereka have fun untuk bermain, mereka bisa nyaman untuk bermain, itu yang sangat penting sekali. Jangan sampai saat bermain pressure justru tidak keluar potensi terbaik dari setiap playernya. Betul, karena have fun pun bisa dikatakan adalah salah satu faktor kunci juga ya di dalam sebuah permainan. Maka dari itu di esports dari dulu itu terkenal banget yang namanya GLHF atau Good Luck Have Fun. Jadi selain kalian bermain dengan bagus, dengan apik, good luck, tapi kalian juga harus have fun juga gitu loh. Dan itu udah sering banget terjadi di beberapa scene esports ya, di beberapa scene kompetisi juga, di mana ketika sebuah tim bermain cukup enjoy, cukup have fun, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan, yaitu kemenangan pastinya. Ya itu dia, kemenangan yang bisa didapatkan dengan cara yang bahagia pasti diinginkan oleh setiap tim. Namun kalau kita lihat kali ini bertemu kembali atau berdekatan kembali dua tim asal Thailand, yaitu Face Clan dan juga The Infinity. Ini adalah dua tim asal Thailand yang sering sekali bertemu di PMPLCA kali ini. Mereka sering sekali fight, mereka sering sekali berdekatan, bahkan dari early gamenya sampai ke mid gamenya. Bahkan mereka juga sering bertemu di arah late gamenya. Dua tim yang bermain dengan cukup baik sebenarnya di hari yang pertama sampai hari yang kedua. Masih dijaga tempo tersebut. Yap, dan temponya pun juga di Miramar kali ini berbeda banget dari Miramar yang pertama tadi, di mana udah banyak tim-tim yang bertemu di awal-awal, memperebutkan bagi di jalanan. Tapi kali ini mereka benar-benar nahan banget ego mereka masing-masing ya. Nge-save banget posisi mereka karena lagi-lagi hanya tinggal tersisa 3 kali kesempatan untuk mereka maksimalkan untuk bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dan menuju ke Super Weekend yang pertama. Dan karena pastinya hal tersebut adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena lagi-lagi tiket PMGC lah yang mereka semua akan dapatkan dengan poin tersebut. Ya pastinya itu yang menjadi target utama dari setiap tim yang bermain di PMPLCA Championship season yang keempat kali ini. Kita melihat dari tim Yangon Galacticos. Nampaknya ada satu pemainnya low HP, dari sisi lain ternyata KF sedang melakukan tapping menuju ke arah kendaraan di ujung sana, sedang bergerak. Nampaknya tadi beriringan kendaraan-kendaraan tersebut, kita belum melihat dari tim mana. Namun ada kendaraan yang bergerak dari Vampire. Juga mereka akan coba untuk kali ini berada di satu area yang sama. To Stop dan juga yang lainnya. Mantan pemain dari PW88 berisikan mantan pemain PW88. Namun yang gak ada di situ adalah Korpai. Karena Korpainya ke Face Clan. Yang lainnya ke Vampire. Di sebelah ya? Iya. Di seberang-seberang. Di seberang. Nah ini yang menjadi menarik. Saling mengenal, sempat satu tim. Tapi saat ini menjadi rival juga di satu turnamen yang sama. Iya betul sekali, dan pasti hal-hal tersebut udah sering banget terjadi ya. Apalagi udah sepanjang 4 season kita lewati, kita lalui. Pastinya perpindahan-perpindahan seperti itu tuh juga udah sering banget terjadi di region masing-masing. Indonesia juga pastinya nggak liput dengan perubahan-perubahan, perpindahan-pindahan tim-tim atau player-player tersebut. Dan nampaknya di menit kita yang ke-8 menuju ke 9 kali ini juga tim-tim sudah mulai melakukan rotasi mereka dan sudah selayaknya mereka mengetahui informasi ada siapa aja sih di depan mereka. Ya kita melihat juga ini dia dari tim Secret.
di mana Kids kembali bermain. Kids ini adalah pemain yang didatangkan setelah Yuhai pindah ke Bigetron Red Alliance, pengganti dari Yuhai Kids ini. Dan kita melihat apakah performanya bisa langsung nyetel bersama pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Apakah bisa menambal kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang Yuhai yang berpindah kali ini bermain untuk tim asal Indonesia yaitu Bigetron. Kalau misalnya dari data yang kita lihat juga ya, lagi-lagi gue tuh suka banget ngeliatin website PMPLCA karena banyak banget data yang bisa kita olah dari sana ya, karena kita nggak bisa melihat secara full region-region yang lainnya karena pastinya berjalannya berbarengan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kita kali ini akan melihat tim Indonesia yaitu NFT yang sekarang bertemu dengan Yangon Galacticos, yang dimana dari tadi YG sudah menerima beberapa pukulan damage yang diberikan dari NFT dan itu membuat mereka terpukul mundur sedikit demi sedikit. Yangon Galacticos bertemu dengan NFT. Nampaknya early game dari NFT tidak pernah damai. Mereka selalu fight di arah early gamenya. Dari sisi lain kita melihat juga Chua melakukan tembakan-tembakan. Bahkan Booms tadi sudah terkena beberapa damage. Kita melihat dari HP-nya. Dari sisi lain kita melihat juga dari BN. Ternyata Daybot tersungkur ke arah tanah karena ada pemain-pemain Infinity Mela yang di dekat dari seorang Daybot. Ternyata di belakang juga ada satu pemain lagi dari Infinity. Iya, di sandwich ya. Kayak kita sandwich generation. Tapi nampaknya Daybot kali ini posisinya hanya seorang diri. Karena kalau misalnya kita lihat dari minimap, gak ada satu player dari Genesis Dogma Gates pun yang berada di sekeliling Daybot. Tapi sementara itu Flippy dari NFT harus dipulangkan dan Sweat pun mengamankan first blood. Dan ini dia player-player dari tim Genesis Dogma Gates yang lainnya yang sudah mulai terspot juga oleh tim V Gaming. Ya, Nichil masih bisa ngacir dengan sebuah bagi yang dikendarainya. Nichil yang di hari ini sedang berulang tahun. Pastinya ingin mendapatkan poin demi poin untuk membantu timnya bisa lolos ke Super Weekend nantinya. Nichil hari ini pasti ingin bermain dengan luar biasa dan kita juga ucapkan selamat ulang tahun pastinya untuk Nichil. Semoga di hari ini bisa maksimal bersama Genesis Dogma. Semoga hari ini bisa happy birthday-kan lawan-lawannya juga. Betul. Jangan sampai dia yang di happy birthday. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kita kali ini juga disuguhkan oleh pertemuan antara EVOS dan juga FaZe Clan yang sedari tadi di Miramar juga mereka sempat bertemu di akhir-akhir pertandingan atau di mid to late gamenya, yang dimana EVOS tadi kalau misalnya kita ingat ya lewatin satu compound yang dimiliki oleh FaZe dan juga FaZe udah kayak ada lawan nih lewat, ya udah kita spray satu persatu dan mereka harus kehilangan atau EVOS harus kehilangan 2 punggawanya. Dan kali ini lagi-lagi EVOS dan juga FaZe Clan bertemu satu sama lain. Ya, Korpai nampaknya menjadi pemain yang menahan pergerakan dari EVOS. Dari sisi lain kita melihat juga ada MS Chonburi yang berhadapan dengan Eagle Esport. Ada Hugh yang berhadapan dengan Elang. Namun kali ini kita melihat juga Parajit menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Close combat terjadi di sini. Ponzai tertakedown karena ada spray yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Eagle. Dan Parajit pun tersungkur karena tadi ada satu pemain Satar dari Genesis Dogma Gates. Oke, Satar pun langsung saja mengamankan satu elimination point untuk tim Genesis Dogma Gates. Sementara di atas Satar terjadi huru-hara yang lainnya, yaitu dari Eagle dan juga MS Chonburi, yang dimana ada seorang Datkon yang menggunakan satu vehicle-nya mau mengitari satu circle ini. Sementara itu rekan-rekan dari Eagle yang lainnya berada di atas untuk mungkin nge-backup dan juga nanti nyusul. Ya, kita melihat dari Chopper juga tadi menggunakan car-nya walaupun belum berhasil. Dari seorang Datkon ini dia yang tadi menggunakan sebuah kendaraan, ternyata circle-nya menuju ke arah El Pozo. El Pozo menjadi magnet circle kali ini, namun Satar mendapat satu pemain. Kembali Chopper didapatkan oleh seorang Satar. Spray M4 kali 3 yang sangat on point menuju ke arah pemain-pemain dari Eagle Esport yang kembali terpisah satu persatu, membuat pertahanan mereka lengah, membuat pemain-pemain mereka bisa didapatkan oleh seorang Satar. Setidaknya Satar sudah mendapatkan 2 pemain dari Eagle Esport. Yap, yang dimana mereka sekarang berada di posisi barat daya. Sementara itu fight juga pecah antara FaZe dan juga EVOS yang sedari tadi bertemu. Kalau misalnya kita ingat-ingat, tapi kali ini FaZe
FaZe Clan lah yang mendapat gempuran dari EVOS Reborn. Sementara seorang Vintores yang dibiarkan tersungkur di pinggir jalan, bleeding out begitu saja, nampaknya juga sudah lumayan susah untuk diselamatkan. Sementara itu di sisi yang lainnya Datkon juga kali ini tersungkur lemas dan bahkan langsung dikonfirm mencari sebuah kill di tangan Tom dari V Gaming. Ya, V Gaming akan coba memberikan pressure ke arah lawan-lawannya, namun fight juga kembali pecah di area ini di mana EVOS masih belum menghindarkan tembakannya ke arah FaZe Clan, karena FaZe Clan tadi Vir 11 pun tersungkur ke arah tanah karena ada Logan ternyata dari The Infinity, pemain yang sangat identik dengan RRQ Athena kali ini bermain ke FaZe Clan dan membuat satu pergerakan ternyata tersungkur karena ada Logan. Betul. Lagi-lagi tersandwich kali ini FaZe Clan. Sementara itu Korpai di sisi yang lainnya, di sisi higher ground mau memanfaatkan momen yang masih dimiliki oleh FaZe Clan karena dia tahu timnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan dia kali ini harus mengambil atau mengamankan kill point satu demi satu. Sementara itu Porsche juga sudah mulai men-spot keberadaan dari Nichil dan langsung di end begitu saja. Sayang sekali birthday boy kita Nichil yang sedang berulang tahun harus dipulangkan dan tersisa berarti seorang Satar saja dari Genesis Dogma. Sementara itu masih terus berkutat dengan Blue Zone, Genesis Dogma dan juga V Gaming. Namun dari sisi lain ternyata El Pozo sudah mulai ramai karena kali ini ada Exis sedang fight bersama dengan BN United. Capone melakukan tembakan-tembakan menuju satu pemain dari Exis, masih bisa menghindarkan atau menghindari tembakan tersebut. Di area ini juga kita men-spot tadi ada RRQ Ryu yang sudah berhasil masuk ke El Pozo. Yap. Lagi-lagi ya El Pozo menjadi titik terakhir atau titik safe zone yang selanjutnya. Sementara itu dari seorang Pop yang pakai Z belakangnya sudah mulai terspot, spray down yang dilontarkan oleh Korpai benar-benar on point banget, dan Pop yang pakai Z di belakangnya pun juga tersungkur mau di finish tapi sudah bisa melindungi dirinya untuk sementara waktu ini, dan MS Chonburi pun masih selamat sejauh ini. Ya, Pops yang pakai Z pun dipulangkan oleh Korpai yang pakai X kali ini karena spray yang dilakukan juga Korpai pakai X terus memberikan pressure ke arah tim lain. Bertemu kembali Infinity dan juga FaZe Clan, dua tim Thailand, dua raksasa asal Thailand yang kembali bertemu di patch kali ini. Yap, dan kali ini Korpai pun masih kali ini posisinya nggak enak banget, nggak aman banget. Langsung mau digempur habis-habisan, Korpai pun nggak bisa selamat dan FaZe Clan harus tereliminasi di posisi yang ke-15. Tapi perang pun akan terus-terusan berlanjut karena RRQ kali ini juga sudah mulai men-spot keberadaan YG yang dimana Voldemort sudah mengantongi 2 total elimination point untuk timnya. Ya, kembali YG tidak hanya bertemu dengan RRQ namun mereka juga bertemu dengan MS Chonburi, tapi ternyata Morla yang mendapatkan satu pemain dari MS Chonburi. Pop yang pakai Z langsung dipulangkan ke arah lobby. Dari sisi lain kita melihat juga Faris melakukan tapping dengan mini kali 8 yang mendapatkan satu pemain dari lawan-lawannya yaitu dari tim YG atau dari tim yang lainnya lagi. Namun kalau kita melihat kali ini RRQ juga sedang melakukan perjalanan, ada sebuah spray yang dilakukan kembali oleh seorang Mort. M4 kali 4 tadi yang digunakannya. Oke, Nerpeko harus hati-hati. Sudah mulai terspot oleh Matoy dan baginya tadi meleduk dan Nerpeko pun juga langsung terknockdown. Dan nampaknya ini menjadi momentum untuk Kit dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Secret mau mengamankan satu elimination point tambahan ke arah Nerpeko. And yes, that's it. Dan kita melihat Kit sudah mendapatkan sebuah MG3 ternyata airdrop yang ada di depan tim Secret berhasil mereka amankan. Mela akan coba diincar, tapping dilakukan kali 4 kali ini oleh seorang Matoy, dan lihat Giro yang digunakan Matoy langsung ngepot badannya ke arah kiri. Nggak cuman bagi ya yang ngepot, tapi ada Giro yang ngepot. Oke, peperangan pun terus-terusan akan pecah, terus-terusan akan berlangsung, dan gua ngelihat bangunan ini gua agak-agak tertrauma ya oleh Day One kemarin, hari pertama kemarin. Karena kemarin Mr. Five berhasil mendapatkan sebuah winner chicken dinner di arah rumah bata seperti ini. Dan juga ada itu dia sebuah lemparan dari utility tadi berupa molotov meledak atau membakar di area tersebut. Kita melihat kembali Capone berada di arah atas, di bawahnya ada pemain-pemain dari For Rival. Namun ternyata pemburu tersungkur ke arah tanah karena ada granat yang meledak. Api masih akan coba membawa up smoke terlebih dahulu berada di bawah tangga. Oke, sementara itu Circle pun yang selanjutnya juga sudah mulai terbuka, dan di arah barat kita bisa melihat penumpukan yang terjadi yang dimana sekarang For Rival dalam keadaan yang sangat berbahaya karena hanya meninggalkan 2 man standing kalau nggak salah
kita lihat tadi. Sementara itu pecah juga perang di sisi EVOS kali ini yang masih utuh berempat para player-playernya. Ya, kita melihat EVOS Reborn terus memberikan pressure ke arah Porsche dari V Gaming. Bangkit kembali seorang Redface, reload terlebih dahulu menggunakan sebuah kop RB juga dari arah El Pozo. Fight juga pecah, satu pemain dari Infinity tersyukur yaitu Logan, namun masih bisa diselamatkan di arah sebelah kanan tribunnya. Kita melihat dari area ini kembali dari sisi lain ternyata Vampire. Dua pemainnya berdekatan dengan tiga pemain dari tim Secret Malaysia. Swaps dan juga Ravenclaw kali ini sedikit melakukan penyebarannya posisi. Sementara itu di tribun sebelah kiri kita melihat satu player dari Infinity tersungkur, bahkan dua. Tapi Axis pun gak puas dengan posisi tersebut. Mereka mau mengeliminasi, mereka mau mengconfirm player-player tersebut menjadi sebuah point elimination. Ya, kita melihat nampaknya seorang Nuzi, pemain terakhir last man standing dari Infinity akan terus berjibaku, akan terus berjuang untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Di dekat EVOS Reborn ada sebuah airdrop yang sebenarnya bisa diambil dan KF nampaknya akan mengambil airdrop tersebut. Setidaknya harusnya kalau itu bisa diambil, ada armor yang didapatkan kembali, ada helm yang didapatkan juga. Tapi mereka harus hati-hati. Di seberang mereka ada BN loh. Tadi ya, harusnya udah ngeliat asap merah yang berada di seberang mereka. Dan ini juga menjadi wise decision untuk EVOS sendiri ya. Karena mereka kayak nggak semena-mena gitu. Oh yaudah ayo tek ambil, kayak kita main di klasik. Polosan banget tuh. Mereka harus kayak hati-hati dulu, kayak make sure terlebih dahulu posisi mereka aman supaya nggak menjadi malapetaka untuk mereka semuanya. Namun Nuzi masih bisa selamat, bahkan ngepot baginya berada di area tersebut. Low HP dari seorang Nuzi, ada tembakan dilakukan oleh seorang Jeff tadi dari pemain-pemain Onyx. Porsche juga masih melakukan proning di situ dan Nuzi memanfaatkan cekungannya untuk melakukan healing dan masih berhasil ternyata untuk menghindari tembakan dari lawan-lawannya. Misi penyelamatan diri yang sungguh-sungguh epic barusannya. Dan kita kembali lagi di open field kali ini. Ini di bagian timur-timur agak atas di sini ya. Ada EVOS Reborn juga yang masih kita spot keberadaannya. Pindah lagi kameranya di arah drone kamera kita yang dimana di tengah-tengahnya ada drone. Iya, di tengah-tengahnya ada drone, ternyata terspot oleh drone-nya dari arah ini. Chua melakukan healing di belakang. Porsche menjadi pemain terdepan dari V Gaming karena V Gaming menyisihkan dua pemain saja. Ternyata Jeff harus turun dari kendaraannya. Bahkan Sky Only pun melakukan hal yang sama, masuk kembali ke dalam compound-nya. Ditahan oleh tim yang lainnya untuk tidak bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Yap. Kali ini 9 tim tersisa. 25 player yang masih alive. NFT pun juga tadi langsung di elimination. Sementara itu Onyx juga mendapatkan elimination point tambahan untuk mereka. Ya, kita melihat Onyx mendapatkan satu elimination, tapi pertanyaannya berapa lama mereka bisa bertahan karena BN sudah menjaga, benar-benar menjadi pawang zona di area ini, menjadi penghalang untuk Onyx masuk ke dalam circle selanjutnya. Mereka berada di garis circle-nya dan Onyx kali ini terkena blue zone satu persatu pun rontok pemain-pemainnya, bahkan tadi sedang melakukan penyeberangan disambut juga dengan peluru-peluru panas. Kami kita melihat ke arah yang lain, ternyata EVOS sedang fight, ada sebuah spray juga yang dilakukan, namun KF akan coba melakukan proning terlebih dahulu. Smoke juga di pop up kali ini, ada sebuah bakaran yang terjadi menghalang pergerakan dari pemain-pemain EVOS Reborn. Tersungguh seorang KF, kita berpindah kembali ke arah BN yang sudah menjaga pemain-pemain dari lawan-lawannya, namun BN kembali kali ini gantian yang dijaga sama tim Secret. Dan balik lagi kamera kita menuju ke arah EVOS dan juga VPE atau Vampire yang dimana granatnya sungguh-sungguh mematikan itu tadi. Beberapa player dari tim EVOS langsung saja dipulangkan. Redface kelihatan ini benar-benar jumper sabar banget. Kali ini nggak mau begitu saja menembakkan peluru-peluru panasnya ke arah Redface tadi. Dan Redface memberikan sebuah tembakan menuju satu pemain dari Vampire. Berhasil mendapatkan seorang stone, akan coba mencari yang kedua dan yang ketiga karena two stop akan coba datang. Granat sudah di tangan Redface, dilemparkan ke arah depan. Mungkin itu dia sudah dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari Vampire. Dan meledak membuat Stones dipulangkan ke arah lobby. Redface pun mendapat satu pemain knock kembali di sana. Two stop akan coba mencari yang ketiga. Swaps yang masih bertahan. Namun Redface melakukan proning di area tersebut. Ketahuan posisinya. Redface
Masih low HP akan coba dibakar juga oleh seorang Swap. Akankah terbakar di sana? Panas namun dibalaskan kali ini. Swap dan juga Red Face. Pick juga dilakukan dan ternyata Red Face lah yang dipulangkan ke arah lobby. Sayang sekali. Alright, EVOS Reborn tereliminasi di posisi yang keempat. Nice try untuk tim Indonesia pastinya, tapi kali ini kita akan fokus terhadap 3 tim yang masih bersisa. Tim Secret, BN United dan juga Vampire kali ini, yang dimana Vampire harus menyelamatkan satu rekannya. Yes, yang sudah terselamatkan langsungnya, dan mereka kembali ke medan perang dengan 2 penggawa mereka. Kalau kita lihat ya, dari permainan Vampire hari pertama sampai hari yang kedua, utility mereka sangat on point sekali. Namun kali ini jump shoot dilakukan oleh satu pemain Silence, nampaknya mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Tersisa 3 lagi dari tim Secret yang akan coba dipulangkan oleh pemain-pemain BN United dari Vietnam. BN yang tadi menjaga di area circle-nya kali ini dijaga oleh tim Secret, namun mereka bisa untuk mendobrak pertahanan dari tim Secret Malaysia. Harusnya ya kali ini, dan mereka pun juga berupaya sangat maksimal untuk bisa menerobos keberadaan atau defensive line yang dimiliki oleh tim Secret kali ini. Granat demi granat pun langsung saja dilontarkan dari BN. Sementara itu Tusop melihat atau men-spot keberadaan Jumper yang tidak sempat untuk ngejam dan langsung aja di elimination, dan hanya menyisakan 2 player saja untuk tim Secret. Sementara itu tim BN United pun juga sudah mulai terspot keberadaannya dari tim Secret. Tim Secret yang hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja harus ekstra hati-hati, karena pastinya BN mau melakukan gempuran, tapi lihat ada pergerakan dari iShot yang benar-benar tanpa ampun banget. No mercy banget kali ini, dan langsung aja memulangkan BN United di posisi ketiga. Namun pergerakan yang sangat percaya diri dari tim Secret membuat Kids yang berada di area belakang tadi memegang sebuah MG3 pun terpantau oleh pemain-pemain dari Vampire. Keadaannya kali ini Vampire 2 pemainnya akan berhadapan dengan 1 pemain yang tersisa dari tim Secret. Namun 1 yang tersisa adalah pemain yang sangat-sangat memiliki pengalaman dalam kompetitif internasional PUBG Mobile, yaitu iShot. Betul sekali, iShot masih dengan sabar banget kali ini. Dia nggak boleh blunder sama sekali. Player-player dari tim Viper pun juga sama halnya, tidak boleh blunder sama sekali. Walaupun mereka masih mempunyai kekuatan penuh, tapi mereka nggak besar kepala. Ya, granat dilemparkan dan granatnya on point. iShot, predik granatnya sukses mendapatkan 2 stop kali ini tersungkur ke arah tanah. Namun hati-hati, ada di sebelah kanan dari iShot. iShot bisa ditembak sama pemain terakhir, yaitu Swap, karena iShot terlalu fokus ke arah satu pemain yang tersungkur tadi, dan itu dia tembakan yang dilakukan oleh Swap ternyata gagal menumbangkan seorang iShot. Hanya ada 1 peluru yang masuk, akan coba dilemparkan granat kembali. Granat dilemparkan oleh seorang iShot, meledak di sana namun belum berhasil. Granat selanjutnya mungkin granat yang kedua akan coba dilemparkan kembali ke arah gubuk yang sama. Swap akan coba loncat-loncat di area tersebut, di granat dilemparkan, meledak juga, belum berhasil. Tapi MG3 dimiliki oleh seorang iShot, sangat berbahaya, senjata terbaru dari PUBG Mobile di arah airdropnya. Alright. Ini dia 1v1 situation, Swaps versus iShot. Kali ini iShot pun langsung saja mengitari bagian kanan dia. Sementara itu Swaps mau menyelamatkan 2 stops kali ini. iShot apakah mendapatkan momentum tersebut? Harusnya dia mengetahui hal tersebut, tapi 2 stop kali ini berhasil untuk diselamatkan, dan iShot pun sudah mulai terspot keberadaannya kali ini. iShot darahnya berkurang banyak banget, dia harus nge-front tapi nggak bisa bertahan cukup lama karena Vampire lah yang mendapatkan winner chicken dinner kita. Winner chicken dinner didapatkan dengan gameplay yang sangat cerdas dari Vampire. Vampire membuat iShot muter menuju ke arah gubuknya. Saat iShot berada di gubuk, Vampire muter juga kucing-kucingan, tapi Vampire-nya bisa melakukan revive, dan revive tersebutlah yang membuat Vampire berada di keadaan yang sangat menguntungkan. 2 melawan 1 kembali keadaannya, dan iShot terjebak dalam permainan, dalam giringan pemain-pemain Vampire. Giringan tersebutlah yang memang diinginkan oleh Vampire, memancing iShot datang, iShotnya muter sehingga bisa dilakukan revive. Oh my god, itu endgame yang benar-benar pecah banget yang sudah dijabarkan oleh Sanskuy barusanya, dan akhirnya Vampire lah yang keluar sebagai pemenang winner chicken dinner kita dengan perolehan total 7 elimination point.